Baik, kita mulai. Suara saya jelas dengar. Jelas, Prof. Jelas, Pak. Jelas, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini sudah 17 orang yang hadir karena 18, berarti 18 dengan saya kan. Berarti 17, kita semua 22. Berarti masih ada 5 orang yang belum join. Nah, 4 orang kan ada 19. Mudah-mudahan secepatnya join sehingga bisa mengikuti perkuliahan melalui Zoom ini dengan baik. Baik, ini Bu Yuni hati-hati. Kayaknya pramuka ya. Oke Bu Yuni hati-hati di jalan. Nih pergi Iya, pramuka. Prof. Maaf, ya, Prof. Pramuka kemana nih? Iya, Ke Pak. Kantor Camat Rumbai, Prof. Oh, kan Camat Umbai. Oke. Iya, ada Oke, pelatihan. oke, enggak apa-apa sambil nih. Inilah luar biasa kita nih kan. Sambil ini bisa ini. Baik, langsung saja kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan membahas topik populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Ini sangat penting untuk mendukung penulisan tesis Anda nanti. Capaian perkuliahan yang ingin kita capai dengan pertemuan ini, pertama adalah eh, Anda semua atau Bapak Ibu semua mengerti tentang apa itu pengertian atau konsep populasi dan konsep sampel. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa memberi alasan kenapa yang kita teliti itu sampel untuk menyimpulkan populasi. Jadi, alasan kenapa kita menggunakan sampel di dalam penelitian. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, teknik bagaimana cara mengambil sampel dari populasinya. Itu yang disebut dengan teknik sampling. Sebab kalau salah caranya mengambilnya, ya nanti data itu juga nggak benar. Nah, itu yang ketiga. Yang terakhir, ukuran sampel atau besar sampel. Kalau ada populasinya 500 siswa, berapa sih besar sampel yang harus kita ambil? Yang boleh minimal diambil? Nah, itu harus bisa kita jawab. 4 poin itulah yang mau kita capai dengan perkuliahan melalui Zoom ini. Saya ulang sekali lagi. Pertama, dengan setelah melalui perkuliahan ini kita nanti mengerti apa itu populasi dan apa itu sampel. Artinya pengertian atau konsep populasi dan sampel. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan kenapa perlu sampel atau alasan kenapa sampel yang diteliti untuk menyimpulkan populasi. Yang ketiga, bagaimana teknik mengambil sampel dari populasi. Yang keempat, ukuran atau besar sampel. Berapa besar sampel? Kalau populasinya segini, berapa besar sampel? Nah, itu ada caranya, ada rumusnya, ada dasar berhitungnya. Nah, gitu. 4 poin itu yang mau. Kalau 4 poin itu sudah Anda katakanlah kuasai sekarang, sebenarnya pada prinsipnya ya kita kuliah sekarang ini hanya memberi penguatan. Nah, atau mungkin share pengalaman. Ilmu kalau dibagi tidak berkurang dia, beda dengan uang. Nah, nggak berkurang malah bertambah. Jadi makin sering kita membagikan ilmu, ilmu kita makin banyak. Uang itu pada hakikatnya kalau kita bagi juga nggak berkurang, dia ditambah di sisi yang lain. Mungkin kita jadi sehat atau kita malah diberi berkah yang lain gitu ya. Baik, sesuai dengan yang juga sudah kita sepakati, sebaiknya jangan saya yang presentasi, bolehlah dari Anda dulu satu orang. Nah, kalau kemarin udah Pak Abdullah pun sudah WA ke saya, udah selesai PPT Pak Abdullah tuh. Udah saya lihat-lihat, wah mantap sekali, saya bilang udah lengkap gitu. Cuman memberi kesempatan lah kepada yang lain dulu. Kalau yang lain sudah ada yang mempersiapkan diri, supaya jangan Pak Abdullah terus. Nah, silakan siapa nih mau coba tampil? Ya Pak Abdullah ya. Ya, siap, Prof. Iya. Nah,
Coba siapa yang sudah mempersiapkan PPT dari ringkasan tentang populasi, sampel, dan teknik sampling? Nah, kan udah ada juga yang siap Pak Abdullah. Pak Abdullah ada siap-siap tuh. PPT-nya udah cantik. Bu Diana Olensia mau coba tampil dari Kuantan Hilir seberangnya. Tampil dari Bosora tuh pakai Zoom. Ah, nampak segala kan. Atau Pak Suherman. Pak Suherman lagi mantau katanya. Atau Pak Zon Hendro. Atau Bu Kepsek Samsinar nih. Nah, Bu Kepsek kan mau tampil Bu Kepsek. Nah, kok ketawa lah Bu Kepsek. Iyalah. Atau Zilpiatri. Mau tampil Zilpiatri dan buat ringkasan PPT. Happy. Ah, lagi mantau katanya. Ini sibuk semua. Lagi di sekolah. Oke. Ayo nanti jangan nanti dibilang Pak Elpis, Pak Abdullah terus ditunjuknya katanya kan. Ini udah ditawarnya. Nah, Pak Herman ketawa-ketawa lah, ada diberi kesempatan Pak Herman ketawa aja. Pak John, Bu Betty Murni mau tampil Bu Betty. Pak, saya lagi apa, Pak? Panen karya CGP, Pak. Oh, Jadi, ya, ya oke oke. mohon maaf, Pak. Ya ya, oke Iya, oke nah, Pak. Oke. ayo. Nah, ini waktu kita berjalan ada yang mau tampil, ayo. Pak, lagi supervisi guru, Pak. Nah, oke ya ya. Oke Pak Herman terus lanjut. Bu Indah Epriani Jahara mau tampil? Ada PPT-nya? Bu Indah, Bu Lila Saripohan mau tampil? Boleh, Belum? Prof. Ah, silakan. Ganti Pak Abdullah ya, nanti Pak Abdullah yang kedua. Kalau mau dua orang tampil boleh. Silakan Lila Saripohan. Ya. Oke, sebentar saya buka. Oh, udah bisa ya. Oke, baik. Mari kita simak bersama dulu sebelum kita diskusikan. Ini Lila Saripohan. Coba menampilkan hasil ringkasannya. Silakan Lila. Tunggu. Ada masalah, Prof. Tidak apa-apa. Oke. Boleh yang lain dulu, Prof. Ini Oh, belum laptopnya lagi lagi hang hang. ya. Iya. Oke. Oke, silakan stop share dulu. Stop share dulu. Oke. Ada yang lain yang mau coba tampil? Pak Satria terapa? Dan yang gimana Pak Satria? Di kos, Pak. Oh, di kos. Oke, kalau gitu Pak Abdullah, silakan Pak Abdullah. Dari Baik, tadi Prof. ditawar yang lain ada. Oke, mari kita simak bersama ya. Bu Lila tadi belum berhasil. Oke, silakan Pak Abdullah. Iya. Mohon izin sudah terlihat Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke, sudah Pak Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Elvis yang telah memberikan kesempatan kedua kepada saya untuk kembali mempresentasikan hasil ringkasan saya terhadap materi hari ini yaitu populasi, sampel, dan teknik sampling. Nah, kita akan beranjak teman-teman semua kepada pengertian populasi. Menurut saya sendiri ini populasi adalah kelompok keseluruhan bisa orang, peristiwa, atau kejadian yang ingin
kita selidiki. Namun kalau kita berkaca pada pendapat Ari Kunto pada tahun 2014 halaman 173, beliau menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sementara menurut Hadi tahun 1987 di halaman 10, beliau menyatakan bahwa populasi penelitian adalah seluruh individu yang akan dikenai sasaran generalisasi dari sampel yang diambil dalam suatu penelitian. Nah, tujuan utama penarikan sampel adalah untuk memperoleh informasi tentang populasi. Oleh karena itu, sejak awal perlu mengidentifikasi populasi secara tepat dan akurat. Kemudian ada istilah elemen dan sampel. Nah, elemen ini merupakan suatu anggota tunggal dari populasi. Seperti contoh, ini ada gambar pesawat yang saya bikin. Jika terdapat 200 penumpang pesawat dalam suatu penerbangan, maka setiap penumpang pesawat tersebut merupakan elemen dari populasi. Selanjutnya kita akan beranjak ke pengertian sampel. Sampel adalah beberapa anggota atau satu bagian dari populasi. Menurut Ari Kunto 2014, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari populasi, sehingga sebagian elemen dari populasi merupakan sampel. Pentingnya sampel dalam penelitian karena berkaitan dengan kredibilitas dan mutu penelitian serta biaya penelitian yang harus dikeluarkan. Mengapa dalam penelitian digunakan sampel dan apakah sampel dapat dikatakan bisa mewakili seluruh populasi? Setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika sampel itu kita anggap mampu mewakili seluruh populasi. Yang pertama, sampel harus mengandung dua kriteria, yaitu accuracy dan precision. Kriteria akurasi atau cermat dimaksudkan agar sampel yang diambil tidak akan bias sehingga sampel dapat memberikan reaksi yang tidak berlebih atau kurang, tetapi memberikan reaksi wajar. Kriteria kedua adalah tepat, mengandung arti sampel yang diambil dapat mewakili dengan wajar keseluruhan populasi tersebut. Oleh karena itu, aspek ketepatan ini mengandung pengukuran standar yang dapat dideteksi terhadap kemungkinan kesalahan pengambilan sampel. Baik, selanjutnya, bagaimana cara apa saja yang ada dalam sampel? Kita akan ke pengertiannya dulu. Sampling atau sampling adalah proses memilih suatu jumlah unsur populasi yang mencukupi dari populasi. Sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami karakteristiknya, memungkinkan untuk menggeneralisasikan karakteristik tersebut pada seluruh anggota populasi. Ada dua kategori sampling. Yang pertama, probability sampling, dan yang kedua, non-probability sampling. Apa yang dimaksud dengan probability sampling? Yaitu proses pengambilan sampel yang menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel. Probability sampling meliputi random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling, area sampling, dan double sampling. Kemudian apa pula yang dimaksud dengan non-probability sampling? Nah, ini merupakan proses pengambilan sampel yang tidak menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur populasi dipilih sebagai anggota sampel. Nah, biasanya mencakupi convenience sampling, judgment sampling, quota sampling, dan snowball sampling. Syarat sampel yang baik. Syarat sampel yang baik adalah yang pertama tingkat ketepatan atau precision, yang kedua tingkat kepercayaan di mana confidence levelnya bergerak di antara 95 sampai 99%. Dengan catatan semakin tinggi confidence level, semakin dapat dipercaya data tersebut. Kemudian bagaimana ukuran sampel? Menurut Slovin, untuk menentukan ukuran sampel adalah ukuran sampel sama dengan ukuran populasi dibagi 1 tambah ukuran populasi dan persen kelonggaran yang dikodratkan. Ini merupakan cara kita untuk
mengukur ukuran sampel. Selanjutnya dalam menentukan ukuran atau jumlah sampel juga perlu memperhatikan pedoman pasar yang dikemukakan oleh Roscoe, yaitu jumlah sampel yang paling sesuai untuk hampir semua penelitian adalah N lebih besar dari 30 dan lebih kecil dari 500. Apabila sampel dibagi ke dalam beberapa kategori atau subsampel, jumlah sampel minimum adalah 30 untuk tiap kategori. Dalam penelitian multivariate, jumlah sampel harus berpasangan sekitar 10 kali atau lebih. Sedangkan untuk penelitian eksperimen, jumlah sampel adalah 10 sampai 20. Ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan desain metode penelitian menurut Gay, untuk deskriptif minimal 10% dari populasi, kemudian desain deskriptif korelasi minimal 30 subjek, metode ex post facto minimal 15 subjek per kelompok, sedangkan metode eksperimen minimal 15 subjek. Penggunaan kaidah di atas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi populasi dan keadaan lain yang berkaitan. Selanjutnya, desain sampling. Nah, yang pertama, probability sampling, terdiri dari simple random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, cluster, area, dan double sampling. Sedangkan non-probability termasuk tadi convenient, purposive sampling, dan snowball sampling. Baik, kita ke penarikan sampling menggunakan simple random sampling. Seluruh elemen dalam populasi diperhitungkan dan tiap elemen mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai subjek. Kelebihan metode ini adalah mampu menggeneralisasi hasil penemuan tinggi. Kelemahannya tidak seefisien dan tidak stratified sampling. Kemudian setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Prosedurnya adalah susun sampling frame, tetapkan jumlah sampel yang akan diambil, tentukan alat pemilihan sampel, pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi. Ya, selanjutnya systematic sampling di mana setiap elemen ke N dari populasi dipilih mulai dari anggota tertentu dalam kerangka populasi. Kelebihannya mudah dilakukan, sementara kelemahannya dimungkinkan terjadi bias sistematik. Lalu ada stratified random sampling, di mana populasi dibagi ke dalam kelompok tertentu, kemudian subjeknya diambil dalam proporsi jumlah yang sebenarnya dan perbandingannya atau proporsional berdasarkan kriteria selain jumlah populasi sebenarnya. Memiliki kelebihan paling efisien di antara semua desain probabilitas, semua kelompok terwakili jumlahnya. Selanjutnya kita akan ke dari setiap stratum yang dibentuk, dipilih sampel secara acak. Prosedurnya bikin sampling frame, kemudian bagi sampling frame tersebut berdasarkan strata yang dikehendaki, tentukan jumlah sampel dalam setiap stratum, pilih sampel dari setiap stratum secara acak. Kemudian cluster sampling. Teknik ini biasanya juga diterjemahkan dengan cara pengambilan sampel berdasarkan gugus. Dalam sampel gugus, setiap gugus boleh mengandung unsur yang berkarakteristik berbeda atau heterogen. Kelebihannya, dalam klaster geografis, biaya pengumpulan datanya rendah. Kelemahan, paling kurang dapat diandalkan dan kurang efisien di antara desain probabilitas lainnya. Prosedur custom sampling caranya sama, sampling frame berdasarkan gugus, tentukan berapa gugus yang akan diambil, pilih gugus sebagai sampel dengan cara acak, teliti setiap sampel yang ada dalam gugus sampel. Yang berikutnya adalah area sampling, di mana sampling dalam satu daerah atau lokasi tertentu. Selanjutnya double sampling, sampel atau subsampel yang sama diteliti 2 kali. Kelebihannya menawarkan informasi yang lebih rinci dalam topik penelitian, sementara memiliki kelemahan original bias individu mungkin tidak senang merespon untuk kedua kali. Selanjutnya, convenient sampling, di mana anggota populasi yang paling mudah ditemui dipilih sebagai subjek. Nah, kelebihannya tentu lebih cepat, mudah, dan tidak mahal. Sementara kelemahan tidak dapat digeneralisasikan. Selanjutnya ada purposive sampling. Yang pertama judgment sampling, di mana subjek dipilih berdasarkan keahlian dalam bidang diteliti. Kelebihan kadang merupakan satu-satunya cara untuk menyelidiki, sementara kelemahannya kemampuan generalisasinya dipertanyakan, tidak dapat digeneralisasi ke seluruh populasi.
Yang berikut kuota sampling di mana subjek dipilih yang paling mudah ditemui dari kelompok yang ditargetkan berdasarkan jumlah kuota yang telah ditentukan sebelumnya. Kuota sampling, subjek yang dipilih paling mudah ditemui dari kelompok yang ditargetkan berdasarkan jumlah kuota. Kelebihan sangat berguna bila partisipasi kelompok minoritas diperlukan dalam suatu penelitian. Kelemahan tidak dapat digeneralisasikan dengan mudah. Kemudian yang terakhir, snowball sampling, memilih unit yang karakteristiknya jarang, unit selanjutnya ditunjukkan responden sebelumnya. Biasanya hanya untuk penerapan yang sangat khusus, contoh, metode ini biasanya digunakan untuk meneliti kelompok eksklusif atau tertutup, misalnya pecandu, narkotik, dan lain-lain. Demikian, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sekali. Mari coba kita diskusikan ya. Saya kira apa yang disampaikan Pak Abdullah sudah komprehensif, sudah lengkap. Hanya saja, apakah betul-betul sudah dipahami? Sudah bisa nggak dengan pengetahuan yang ada ini, kita kalau melakukan penelitian atau nanti Anda ada buat tesis, jangan sampai nggak tahu bagaimana cara saya mengambil sampelnya dan berapa besar sampel yang harus saya ambil. Nah, jangan sampai nggak tahu kan ini tujuannya kita belajar ini. Nah, tapi untuk itulah mari kita coba bedah lebih jauh lagi, mari kita coba diskusikan. Mulailah dari pengertian populasi dan sampel dulu. Nah, ada yang mau menanggapi karena ada semua sama-sama meringkas mestinya. Mungkin ingin menyampaikan juga pendapatnya, atau mungkin ingin mempertegas, atau ingin bertanya. Kalau ditanya orang apa yang dimaksud dengan populasi dari suatu penelitian, nah, apa jawaban kita? Coba ada yang mau menanggapi? Pak Abdullah tuh udah nyampaikan, atau sudah bisa dipahami semua? Ini Ini saran boleh aja Pak saya Abdullah. stop? Ya, enggak, sebentar. Biar aja dulu Pak Abdullah. Saran Pak Abdullah, itu jangan kesimpulan Bapak dulu, baru pendapat ahlinya yang di belakang. Pendapat ahli dulu lah. Kita ini ahli begini, ini ahli begini, baru kita coba simpulkan dari pendapat ahli tersebut. Coba pakai bahasa kita sendiri saja. Kalau Yes. begitu, apa yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian? Siapa mau coba dengan bahasa sendiri aja? Pokok pengertiannya mirip tuh. Pak Abdullah ada coba tuh dari buatnya. Cuman ya makanya itu ada ini dari siapa Hadi, tapi baru satu aja Hari Kunto menyatakan subjek penelitian keseluruhan subjek. Boleh. Nggak ada yang mau menegaskan. Coba tegaskan balik Pak Abdullah. Menurut Pak Abdullah, populasi itu apa Abdullah? Cuman jangan baca itu menurut kalimat Pak Abdullah sendiri gimana? Coba. Kalau menurut saya, Prof, populasi itu seluruh elemen yang akan kita teliti. Oke. Populasi itu keseluruhan, Baik. baik itu eh, sesuatu yang ada dalam yang menjadi penelitian kita. Jadi keseluruhannya itu berhak menjadi populasi. Oke. Keseluruhan mau disebut objek, mau disebut manusia, siswa, apa saja gitu. Mau peristiwa tergantung apa yang mau kita teliti. Ha. Keseluruhan objek penelitian itu yang mempunyai karakteristik tertentu. Nah, itu ada itu karakteristik tertentu itu. Nah, artinya objeknya itu ya kita karakternya apa? Oh, karakternya siswa. Ya berarti keseluruhan objeknya merupakan siswa, nggak keseluruhan orang, jangan orang di sekolah. Karakteristiknya apa gitu. Jadi harus ada kata karakteristiknya. Jadi yang disebut dengan populasi penelitian itu adalah seluruh objek atau subjek atau orang atau benda atau peristiwa yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik tertentu. Nah, kira-kira itu bahasa lainnya. Nah, kalau di sini kan ada sudut pandang yang lain. Populasi itu merupakan wilayah untuk generalisasi. Nah, itu bahasa definisi yang lain itu. Nah, jadi memang
Populasi itu nanti untuk tempat kita mengeneralisasi. Yang kita teliti itu adalah sampel. Hmm. Nah, sampel itu apa? Ya bahagian dari populasi. Nah, jadi nanti dalam penelitian kuantitatif itu, yang mau kita teliti itu sebenarnya populasi. Tapi data yang kita ambil adalah data sampel. Kenapa? Nah, itu kayaknya yang tadi agak kurang, belum tertegaskan. Kan sama dengan logika yang boleh di stop share aja dulu Pak Abdullah, biar nampak kita tetap semua. Nanti boleh kalau munculkan lagi nanti. Oke. Jadi balik kita tadi, apa yang dimaksud dengan populasi? Populasi itu adalah keseluruhan objek. Objeknya itu bisa berupa orang, benda, peristiwa, apalah yang mau kita teliti. Nah, yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, itu yang disebut dengan populasi. Sedangkan sampel itu adalah bahagian dari populasi. Artinya sebahagian dari subjek yang mau kita teliti. Nah, berarti bagian dari populasi. Nah, sesederhana itu saja sih pengertiannya. Kalau mau dibuat kalimat-kalimat formal dari buku itu ya silakan. Tapi yang jelas pengertiannya itu gitu. Dah, sekarang kan timbul pertanyaan, kenapa kita mau meneliti populasi kok kita ambil data sampel? Kenapa nggak data populasi saja? Kan itu cerita kita yang lalu. Cerita yang lalu itu apa? Misalnya kita ingin meneliti apakah kita membuat teh manis. Nah, yang paling sederhana aja contohnya. Sekarang pertanyaan kita mau meneliti, apakah teh manis yang saya buat satu gelas ini sudah manis atau belum? Atau terlalu manis? Nah, kan yang kita teliti, kalau nggak mau meneliti sampel, berarti ya kita minum air satu gelas itu ya habis dia. Ya. Oh ya manis, teh ini rupanya dah enak. Tapi dah habis karena kita minum semua. Nah, itu kan populasi. Maka kita akan mengambil berapa sendok kecil, 3 sendok kah, 5 sendok kah. Nah, kita coba cicip. Oh ya ada manis. Nah, itu kan sampel. Jadi kita mengambil data sampel, tapi untuk menyimpulkan populasi. Itu sebabnya sebagian ahli mengatakan populasi itu merupakan wilayah generalisasi. Contoh lagi misalnya, ada sekeranjang jeruk. Ini paling ini aja lah. Cerita jeruk juga kita. Katakanlah satu keranjang jeruk itu ada 1.000 buah jeruk. Sekarang pertanyaannya yang mau kita teliti itu apa? Apakah jeruk yang satu keranjang yang isinya satu buah ini jeruk dari Bangkinang? Nah, misalnya, kan kalau di Pekanbaru terkenal jeruk Bangkinang, jeruk kuok. Nah, yang di kuok itu kalau Bapak Ibu pergi wisata ada paket wisata itu. Nah, ke Kuok ya. Saya ada pergi tuh Bu. Apa? Jadi nanti ada menggiling tebu ke rumah Lontiak tuh nanti giling tebu ada situ. Sudah giling tebu nanti dibawa metik jeruk. Jeruk Kuok. Memetik jeruk dibawa ke kebun. Nah, satu dua boleh dimakan tapi sudah itu metiknya ya ditimbang. Ya habis tekor nanti kalau nggak dibeli makan aja semua situ kan. Nah, cuman pertanyaannya sekarang ada satu karang jeruk dari Kuok. Katakanlah 1.000 buah isi satu keranjang itu. Pertanyaannya, misalnya kita ingin teliti, betul nggak jeruk kuok ini manis? Coba bayangkan kalau seandainya kita nggak mau meneliti sampel populasi, kan berarti kita makan 1.000 jeruk itu, baru kita simpulkan. Dah Ya. habis 1.000 jeruk itu kita makan, oh iya manis rupanya. Tapi dah habis 1.000 itu kita makan, apa gunanya lagi? Nah, maka itu sampel, mungkin kita ambil dari 1.000 itu hanya 100 buah. Nah, dicoba lah yang 100 buah itu diteliti. Dimakan oleh Sanu. Oh, manis. Ah. Disimpulkan lah. Oh, setelah dicoba 100 buah, ternyata memang jeruk ini manis. Kesimpulannya itu untuk siapa? Untuk populasi. Yang diteliti sampel. Itulah alasan kenapa kita harus memakai sampel di dalam penelitian. Alasan yang lain apa lagi? Misalnya Pak Abdullah dia ingin meneliti ada nggak pengaruh tingkat kesejahteraan keluarga di kota Siak terhadap hasil belajar siswa SMP. Saya nggak tahu berapa siswa SMP
Kecamatan Siak, kecamatan aja lah kita ambil. Kalau Pak Abdullah lalu tidak mau memakai sampel, dia mau populasi, katakanlah ada 1.000 kakak. Nah, kan berarti dia harus sensus ke 1.000 kakak itu. Berapa biaya harus habis, berapa waktu, tenaga yang diperlukan. Padahal kalau 1.000 itu kita boleh mengambil sampel katakanlah mungkin 200. Ada berapa hemat tuh? Hanya 200 itu aja yang kita kunjungi atau cari datanya dibanding 1.000. Nah, itulah alasan kedua untuk kenapa kita perlu mengambil sampel dalam penelitian. Untuk menghemat biaya, untuk menghemat waktu, untuk ya efektif tenaga. Sebab kalau 1.000 kakak lalu diturunkan sendiri, lalu kapan selesainya? Nah, maka mungkin ya perlu mengerahkan orang banyak. Saya kira itu yang poin kedua. Tadi pengertian sampel populasi sudah, pengertian sampel sudah, alasan kenapa kita menggunakan sampel sudah saya tegaskan. Silakan pertanyaan, ada nggak yang bertanya sebelum ke yang lain kita? Prof, izin Prof nanya Prof. Eh, Oke, mis- silakan. Misalnya ini ketika populasinya tidak sampai 30 Prof. Kira-kira gimana Hmm. Prof? Oke, dalam penelitian kuantitatif, sampel itu minimal. Tadi kan ada disebut-sebut juga di situ. Nah, 30 itu ya banyak sih dalam kajian saya sih macam-macam 30. Kalau tidak sampai 30, sebaiknya penelitiannya kualitatif. Sebab kalau penelitian kualitatif, dia boleh sampelnya 5, 2 tapi mendalam. Nah, gitu. Itu mungkin jawabannya Pak Abdullah. Paling jalan praktis saja dulu. Nanti kan tergantung konteks penelitiannya. Masih ada pertimbangan-pertimbangan lagi gitu. Ya. Oke, izin saya share screen juga sedikit untuk memberi ilustrasi. Ini coba saya lihat di mana populasi sampel atau di mana. Hmm. Sudah bisa kelihatan? Ya, sudah Prof. Oke. Ini mungkin sedikit penguatan aja. Ha. Ini ilustrasi. Yang gambar besar itu populasi. Yang gambar kecil itu adalah sampel. Soal pengertian tadi populasi apa sudah kita tegaskan. Keseluruhan subjek atau objek yang mau kita teliti. Dia bisa berupa orang, bisa berupa benda, bisa berupa peristiwa, bisa berupa apa saja yang memiliki karakteristik tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Nah, alasan kenapa kita menggunakan sampel sudah kita jelaskan tadi. Bisa jadi untuk menghemat waktu, tenaga, biaya, dan segala macam. Baru pertanyaan ketiganya, bagaimana cara kita mengambil sampel dari populasi? Dan berapa besar ukuran sampel? Nah, itu tadi Pak Abdullah membuat apa rumus Lapin. Nah, itu Pak Abdullah nggak memberi contoh dia. Mestinya memberi contoh. Buat contoh. Coba Pak Abdullah coret-coret dulu di kertas atau semualah. Kan Pak Abdullah tadi sudah membuat rumus ini kalau nggak salah saya. Rumusnya tadi adalah apa rumusnya tadi itu? Rumus Lopin itu untuk salah satu rumus ya. Dia banyak tuh rumusnya. Ada ini nih. N sama dengan N kecil ini maksudnya banyak sampel. Nanti N besar itu menyatakan banyaknya populasi. Baru di sini satu ditambah N, Gambaran tadi ya kan, kali E kuadrat. Iya ini rumus Lopin dari Pak Abdullah. jadi kali eh, E kuadrat Pak.
Iya, tuh yang saya tulis itu tengok yang saya tulis. Betul nih yang saya tulis nih. Oh iya, bener Pak. Nah, benar. Dah. Coba kita ambil sekarang N-nya, coba hitung. Nah, N-nya misalnya populasinya 500. Misalnya kita ingin meliti siswa SMP. Ada 500 orang siswa SMP itu. Sekarang pertanyaannya, berapa populasi yang minimal yang harus kita ambil? Lambang populasi itu N kecil. Banyak sampel, banyak populasi N besar, banyak sampel N kecil. Sekarang nih, coba berapa banyak? Gunakan rumus Lopin. Lalu kita menggunakan dalam statistik, itu menggunakan alfa, tingkat signifikansinya alfa 0,05 misalnya. Nah, sekarang coba hitung. Kalau 500 populasinya, berapa sampelnya harus kita ambil? Coba hitung semua. Pakai gunakan rumus Lopin. Pak Abdullah tadi dia dah memberi rumus tapi nggak diberi contoh. Nah, sekarang kita beri contoh. Coba hitung dulu. Nah, semua. Maaf Pak, yang E itu apanya ya Pak? Nah, kan tanya ke Pak Abdullah. Kan saya udah beri tadi itu. Apa tadi dibilang Pak Abdullah? Sudah saya beri ada alfa. Nah, jawab Pak Abdullah itu yang nanya ibu siapa tadi itu. E itu apa Pak? Dia nak nyimak pula tadi yang diterangkan Pak Abdullah kan. Nanti tidak pandai dia ngitung tuh berapa banyak sampelnya. E itu apa Pak Sampelnya Abdullah? sampelnya 222,22 Prof. Benar nggak ya? Bentar. Enggak, itu ya ada yang nanya E itu apa dia nak coba ngitung pula Pak. 222 Koma apa dua berapa? koma dua dua. 22 semua. Oh, Iya. 22 semua. Ini Pak Abdullah ada ngitung nih ya. Tapi belum kita cek ya, ini biar aja dulu. Jadi dari 500 tuh mestinya sampelnya itu diambil 223 tuh. Itu menurut Pak Abdullah. Yang lain, udah bisa nggak ngitung? Kalau nggak nanti saya buat tesis mulai bingung tuh. Tapi Pak Abdullah coba jawab dulu. Yang E itu apa? E kuadrat. Nah, apa tadi di rumus tuh? Di slopin tuh. Ya, kelonggaran apa gitu tadi, Prof? Nah, kelonggaran Oke. apa? Tuh Pak Abdullah kok udah bisa ngitungnya kalau nggak tahu kelonggaran apa. Dari mana ngambil E-nya itu? Saya pakai 0,05. Nah, itulah ya. Yang Jadi, persennya itu ya, Iya. bukan nah, E yang, itu ya Pak. yang Yang E Apa yang namanya, persen, Bro? yang 5%-nya ya Pak. Untuk E itu ya coba lah. Persen, Nah, persen kalau kamu kelonggaran masuk persen, ketidaktelitian. apa kelonggaran pula? atau ke batas kesalahan. Maka itu simak tadi kan. Nah, Sat- itu dia. Coba hitung dulu biar nanti terasa dia. Kalau begitu jumlah sampel itu tidak lebih dari 50% ya, Pak ya. Kali 500. Abdullah ada benar tadi Pak Abdullah.
5. 500 bagi 2,25. 22. Dapat nih. Hmm. Terus, Oke. Lama kali. udah Gimana? Pak. Dah berapa? Sama, Oke, sama. kita coba hitung bersama. Kita coba hitung bersama. Ya, Berarti N-nya sama dengan, 500. berarti ini 500 500. Ya, Ini kan bagi banyak, N besar itu maksudnya banyak 500. populasi. mm, Ya. Berarti ini 500. Lalu dibagi tambah satu 1 tambah tambah lima ditambah 2 dibagi 500 500 500 kali
Buka kali kurung. 0,05 kuadrat. 0,05 kuadrat. Ini Buka kurung. kali 0,05 kuadrat 0,05 pangkat itu 2. itu menjadi 0,00225. 0,025. 0,025. Nah, kalikan dulu 500 itu dengan 500 kali 0,25. 0,025. 25. Kalikan itu dulu, baru tambah 1. Berapa dapatnya? 1,25. 1,25 Oke, berarti ini 500 500 per per 500 per Per ini berapa hasil 2,25. kali ini? Hasil kali ini berapa? 1,25 Pak. 1,25. 25. Iya betul 1,25. Ya, Ya, Pak. betul, benar Pak. Pak. Oke, berarti di bawah ini kalinya 1 tambah 1 kan 22. 2,25. 525. 25. Nah, bagilah 500 tuh dengan 2,25. Berapa dapatnya? 222,22. Nah, 2,22. jadi pembulatannya ini kan maksudnya batas minimal jumlah sampel. Maka itu kita bulatkan menjadi 223. Oke. Berarti inilah banyak sampel yang harus kita ambil dari kalau populasi 500. 500. Data yang kita kumpul data sampel ini, tapi untuk menyimpulkan populasi ini. Nah, kan cerita logika makan jeruk tadi. Hmm. Kita Ya. mau menyimpulkan jeruk yang 1000, tapi kita ambil sampel 100. Nah, yang kita teliti itu yang 100, tapi untuk menyimpulkan yang 1000. Itu sebabnya ada pengertian populasi itu disebut sebagai wilayah generalisasi. Oke. Sudah paham sampai di sini? Ya, paham, Bro. Ada. Berarti tidak banyak tuh ilmu kita. Tinggal lagi pertanyaannya yang terakhir nih. Ini topik yang terakhir. Bagaimana cara kita mengambil yang 223 itu dari 500 itu? Gimana cara mengambilnya? Yang mana yang harus kita ambil? Nah, itulah secara teori dari disampaikan oleh Pak Abdullah tadi. Ada 2 cara secara garis besar mengambil sampel itu. Ada namanya teknik probability sampling. Nah, itu apa maksudnya teknik probability sampling itu? Nah, itu yang dipahami satu-satu. Yang pertama yang dimaksud dengan teknik probability sampling itu adalah itu cara mengambil sampel tapi anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil menjadi anggota sampel. Jadi mempunyai peluang yang sama. Semua anggota populasi itu mempunyai peluang yang sama untuk terambil menjadi anggota populasi. Itulah yang dimaksud dengan teknik pengambilan sampel secara probability sampling. Nah, timbul pertanyaan lagi, itu kan kaidah umumnya. Apa tadi, Bang? Apa tadi? Apa tadi? Ini meringkasnya. Nah, saya ulang balik kalau begitu. Teknik mengambil sampel yang disebut dengan probability sampling, nah, itu maksudnya adalah cara mengambil sampel di mana setiap anggota sampel mempunyai peluang yang sama untuk terambil menjadi setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk terambil menjadi anggota sampel. Itu dia. Itu kaidah umumnya. Lalu yang tekniknya gimana? Kan baru secara teknisnya gimana supaya ini? Pertama itu yang disebut dengan simple random sampling. Simple random sederhana. Itu gimana caranya? Caranya kalau ibarat jeruk tadi, kita kacau dulu jeruk itu. Artinya jangan dipilih yang manis-manisnya di atas, yang masam di bawah, nggak begitu. Pokok kita aduk. Kita aduk secara rata supaya apa? Supaya semua anggota populasi tadi mempunyai kesempatan yang sama untuk terambil menjadi anggota sampel. Jadi jangan diatur-atur. Kacau. Setelah itu baru diambil secara acak. Secara random. Kalau ada 500 jeruk, kita ambillah 223 secara random. Nah, itu namanya simple random sampling. Nah, cara pengambilan sederhana, acak sederhana.
Tapi ada lagi cara lain. Oh, kalau begitu saya beri nomor lah. Saya beri nomor aja jeruk ini atau siswa ini. Hmm. J1, J2, J3, J4, J5. Tulis di atas kertas. Atau kita tempelkan ke jeruk tuh. Udah diberi label semuanya sampai 500. Lalu kita urut. Nah, saya ambillah nomor ganjil. Jadi J1 diambil, J3 diambil, J5 diambil, J7 diambil. Pokoknya yang ganjil-ganjil aja diambil. Nah, itu namanya systematic random sampling. Tapi Oke. cara seperti itu ada juga yang mengatakan, oh itu non probability sampling. Nah, itu beda-beda penafsiran. Nah, itu tuh yang Bapak Ibu pelajari. Saya nggak bisa menerangkan satu persatu di sini. Nah, ada yang nanti stratified sampling. Jadi apa yang disampaikan Pak Abdullah tadi itu lebih dioperasionalkan Pak Abdullah. Jangan hanya tek bacaan, realnya seperti apa melakukannya. Supaya nanti bisa diterapkan dalam penelitian. Penelitian. Nah, gitu. Terus ke bawah. Nah, baru sesudah itu ada lagi teknik mengambil sampel itu yang tidak memberi kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terambil menjadi anggota sampel. Nah, itulah yang dinama dengan teknik Non. non-probability sampling. Nah, kan begitu kan Pak Abdullah? Ya, betul, Prof. Gitu. Tapi itu tetap dibolehkan. Nah, lalu gimana? Itu kan kaidah umumnya. Gimana caranya kalau yang tidak seperti itu? Oh, itulah yang namanya kuota sampling, stratified sampling. Jadi, saya buat kuota, misalnya 500. Nah, kalau jeruk, jenis jeruk ini, jadi ada dari 500 itu mungkin ada jenis jeruknya. Katakanlah ada 5 jenis jeruk, saya kelompokkanlah. Ini 100, ini 100, ini 100. Jenis jeruk 1 ada 100, jenis jeruk 2 ada 100, jenis jeruk 3 ada 100. Nah, saya buat kuota. Saya ambil berapa persen harus diambil dari jenis 1, berapa persen dari jenis 2, berapa persen dari jenis 3, supaya jumlahnya sampai 223. Nah, atau mendekati gitu. Nah, itu namanya kuota sampling. Nah, itu tidak memberi peluang yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terambil menjadi sampel. Maka itu namanya itu non random sampling. Coba. Nah, gitu. Apalagi purposive. Nah, purposive itu kan kita berdasar kriteria. Kita memilih sampel itu berdasarkan kriteria tertentu. Nah, saya nggak tahu tuh, tapi kalau bahasa saya kalau mengambil jeruk misalnya kan ada ekornya itu kuning. Nah, apa itu ya? Bahasa kampung satu berkuria-kuria. Ini manis nih. Jadi artinya ada ada Kriteria. pertimbangan tertentu oleh kita yang kita jadikan sampel itu. Nah, ini ciri-cirinya, ini karakteristiknya. Nah, itu yang kita jadikan sampel. Itu namanya purposive sampling. Jadi sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Nah, nanti akan ditanya, kenapa kriterianya seperti itu? Nah, itu saja argumennya. Nah, argumennya harus kuat. Nah, itu yang namanya purposive sampling. Tapi biasanya itu ada penelitian-penelitian kualitatif, boleh juga di dalam kuantitatif sih. Tapi kalau snowball, nah snowball itu apa maksudnya? Itu kan bola salju. Saya memang belum pernah ke Eropa main salju. Tapi kata orang yang pernah main salju, snowball itu misalnya ada salju, lalu kita gumpal-gumpalkan, katakanlah sebesar tinju. Nah, Masih. Enggak, sebesar baru tinju setengah 10 begini, tadi, setengah 11. sebentar lagi. Sebentar lagi udah mau selesai, sabarlah. Ini, ini sedang menerangkan snowball tadi, biar paham. Jadi yang snowball itu, kan misalnya kita buat salju itu bulat sebesar tinju kita ini, Suara itu kakak kan kayaknya. Bu Marlinda mungkin dimatikan oke. Nah, lalu misalnya kita berdiri tegak dari atas, lalu kita gelindingkan salju tadi kita lepas, dia katanya salju itu nanti dia akan lengket. Dia saat menggelinding lengket, 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 lengket. Akhirnya sampai di bawah bola salju itu udah sebesar apa gitu. Nah, itu teknik snowball. Nah,
Apa maknanya? Gimana terjemahannya cara kita mengambil sampel dengan snowball itu? Nah, itu terjemahannya itu di kampus saya di Panam ada orang memasarkan kacamata, apa orang jual kacamata. Dia datang ke ruang-ruang kita. Hmm. Saya pertama terkejut. Begitu dia ketuk pintu saya nggak kenal. Assalamualaikum Pak Elpis. Ini siapa nih? Kok udah tahu aja Pak Elpis? Dalam hati saya. Bincang-bincang begitu cerita dia duduk di ruang saya cerita terus rupanya dia memasarkan kacamata artinya bapak mau buat kacamata dia tukang masar yang tukang kacamatanya masih bersembunyi di tempat dia tukang masar aja saya bilang tidak apa segala macam tapi apa yang terakhir dia tanya ke saya Pak bapak jurusan apa matematik ketua prodinya siapa Pak ketua jurusannya siapa boleh saya minta namanya boleh minta nomor handphonenya wakil dekannya siapa Pak dekannya siapa nah itu snowball artinya apa dari satu orang ini, dari satu orang saya, dia minta data orang lain yang sejaring dengan saya, misalnya ketua prodi saya dan ketua jurusan saya. Dan dua dia dapat tuh, dimintanya nomor HP-nya, diminta nama lengkapnya, di mana rumahnya, di mana kantornya. Nah, kalau dia tambah lagi nanti Pak Dekan siapa Pak? Ada tiga tuh. Nah, itu maksud snowball itu. Nanti sampai di ketua prodi saya dan sampai di ketua jurusan saya, dia nanya lagi agak dua orang. Ada berapa banyak tuh? Nah, maka itu kadang-kadang ditulis di buku referensi itu seperti gambar diagram dia makin banyak gitu. Padahal itu snowball itu tadi berantai dia. Nah, itu maksudnya teknik kita mengambil sampel secara snowball. Nah, itu biasanya penelitian-penelitian kualitatif. Yang lainnya silakan Bapak Ibu baca. Nanti di penelitian ADM itu akan banyak menggunakan kuota sampling kah, stratified sampling kah, yang acak itu jarang. Nah, karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya meneliti pengaruh, kalau contoh kita kemarin juga lah, pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap kinerja guru Hmm. di SMP Kota Pekanbaru. Katakanlah gurunya ada 1.000. Lalu dia hitung pakai rumus Lopin berapa dia harus mengambil sampel. Katakanlah dia harus mengambil sampel itu kalau 1.000 itu lebih kurang katakanlah 200. 400 sekian atau 300 sekian. Silakan hitung nanti. Ini tuh saya menebak aja. Sekarang bagaimana cara dia mengambil yang 400 itu dari 1.000? Oh, ternyata dia begini kan. Saya kategorikan itu sekolah itu, Pak. Ada sekolah yang kategori akreditasi A, ada sekolah yang kategori akreditasi B, ada sekolah yang belum terakreditasi. Nah, saya ambil sekian persen gurunya dari yang akreditasi A, sekian persen yang akreditasi B, sekian persen. Nah, kan dia ada kota supaya mewakili. Jangan nanti kalau random aja saya ambil Pak katanya. Jangan-jangan terambil nanti yang akreditasi A semua. Ternyata kinerjanya bagus semua. Nah, pertimbangan-pertimbangan itu Anda yang memberi. Ah, itulah dia di situ. Tapi kita ngerti dulu tekniknya. Soal nanti teknik mana yang kita pilih, ya Anda, peneliti yang menentukan. Nggak ada orang lain. Orang lain akan bertanya saja, kenapa kamu ambil teknik begini? Nah, kamu beri alasan. Jadi tidak ada. Dan cara memilih sampel itu mungkin setiap orang akan berbeda. Tinggal dilihat argumennya, alasannya. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita lakukan bukan soal benar atau salah, tapi argumen. Sejauh argumen kita kuat, berarti itulah yang benar. Itulah yang saya bilang dari dulu tuh. Tidak ada kebenaran hakiki di dunia ini, yang ada hanya pembenaran, justifikasi. Saya melakukan ini alasannya begini. Nah, sejauh alasannya kuat, nah orang tidak akan marah. Nah, tapi kalau nggak ada alasan atau alasannya keliru, tidak ada dasar, disitulah timbul tidak benarnya itu. Saya melakukan ini karena ada aturan begini ya, kan aturan. Aturan itu yang buat manusia. Kalau aturannya dirubah nggak gitu lagi buatnya. Nah, contoh aja pemilihan presiden, pemilihan gubernur, dulu lewat DPR. Nah, sepakat dirubah pemilihan langsung. Nah, dirubah, maka itu nggak yang benar. Sekarang udah terasa pula, dulu saat merubah pemilihan presiden langsung
gubernur langsung, seakan-akan kita tidak akan bisa menyogok orang karena dulu di DPR tuh bisa disogok anggota dewan tuh. Ah, maaf ya, ini kasar mungkin ya. Tapi kira-kira itulah logikanya. Tapi ternyata sanggup juga calon tuh menyogok rakyat. Nah, dulu kan bayangannya nggak akan bisa. Berapa dana mau dihabiskan? Malah tambah kacau sekarang tuh. Budaya serangan pajar tuh malah sampai ke akar rumput. Ah, sorry ya, itu bicara politik. Nah, maksud saya menerangkan kebenaran dunia itu ya sesuai justifikasinya aja. Nah, maka itu kebenarannya hakiki itu, maka itu kita harus beragama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, sejauh kebenaran dunia itu mendekati kebenaran agama, nah, itu yang lebih baik. Baik, saya kira itu saja penegasan. Tapi yang teknik sampling tadi perlu Bapak Ibu belajar lebih jauh lagi, lebih komplit lagi. Saya hanya menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Abdullah dengan baik tadi. Kita udah mau mengakhiri ini. Nah, sebelum berakhir, kalau ada yang ragu, ada yang nak ditanya, tanya dulu. Nah, minggu depan mudah-mudahan ada tatap muka, baru PR yang data itu Bapak Ibu kerjakan, yang SPSS itu. Nah, yang uji normalitas, uji homogenitas, uji perbedaan. Nah, besok buat dulu Bapak Ibu kerjakan, kita coba kerja di ruang. Mudah-mudahan bisa berjumpa kita. Nah, nggak Zoom. Nah, yang untuk bahan sekarang, silakan. Mudah-mudahan sudah terbuka wawasan, walaupun belum terlalu mengerti secara utuh. Nanti mudah-mudahan wawasan ini dapat membantu Anda nanti dalam memahami pembuatan tesis. Silakan, ada pertanyaan? Pak. Boleh Marlinda, ya, ya silakan Bu Marlinda dulu yang sudah resen. Setelah itu Bu Samsina nanti. Silakan Bu Marlinda. Baik Pak, Ya, dari penjelasan Bapak tadi untuk tentang perbedaan populasi sampel dan bagaimana cara teknik pengambilan sampel sudah saya cukup mengerti. Tapi ada yang mau saya tanyakan Pak, bagaimana seandainya kita mau melakukan penelitian, tapi populasinya tuh jumlahnya tidak diketahui dengan pasti. Karena ya. kalau misalnya dalam jeruk tadi kan menghitung 1.000 jeruk, kita tahu tuh ada 1.000. Terus misalnya itu lingkungan masyarakat, misalnya jumlah populasinya, datanya tidak valid jumlah populasi yang tepat, apa yang harus kita lakukan, Pak? Populasinya datanya tidak akurat. Oke, itu aja pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Oke, langsung Bu Samsina supaya Ya, nanti sekaligus kita jawab. pertanyaan saya hanya mengenai rumus Slovin tadi, Pak. Apakah nilai E itu nilainya baku atau ada berubah yang 0,05 tuh, Pak? Cuma nanya itu aja. Oke. Saya jawab yang mudah dulu, yang Ibu Samsina. Itu berubah tergantung alfa, tingkat signifikansi yang Ibu ambil dalam penelitiannya nanti. Kalau Ibu mengambil alfa 0,01 ya 0,01 E-nya. Oh Kalau gitu. Ibu ngambil 0,05 ya 0,05. Kan kita udah berbicara kemarin kan Ya, bahwa dalam penelitian pendidikan atau sosial itu memang lazimnya tingkat kesalahannya itu kan 0,05. 0,05. Hmm. Tapi kalau seandainya kita dalam penelitian saya ingin lebih tinggi tingkat kepercayaan saya Pak. Sebab kalau 0,05 itu kan berarti tingkat kepercayaannya hanya 95%. Nah, saya mau lebih tinggi Pak. Saya mau lebih tinggi. Saya mau 99% tingkat kepercayaannya. Berarti diambil alfa 0,01. Nah, berarti masukkan alfa 0,01 di sana. Sudah Bu Samsinar paham ya? Oke, Pak, paham, Pak. Oke, dah selesai. Yang Ibu Marlinda, ini bagus pertanyaannya. Kalau gitu saya share screen balik. Bagaimana Pak? Kan rumus Lopin itu kan kalau seandainya jumlah populasi ini diketahui. Sekarang kalau jumlah populasi yang nggak diketahui, gimana cara menghitung sampelnya? Masih banyak rumus. Jadi sifatnya ukuran sampel itu dia sifatnya pendekatan. Kalau tidak ada jumlah populasi, ada rumus lain. Nah, saya buka PPT saya tadi balik. Kalau begitu, sudah kelihatan PPT saya ini? sudah. Sudah, saya percepat saja ke belakang. Nah, ini saya percepat ke sini. Saya percepat teknik ukuran. Nah, ini yang tadi, oke. Stratified. Ini saya percepat. Snowball, ini oke. Rumus Sampling. Jakob ya Pak, rumus Jakob ya Pak. Ah ya, ini. Ini rumus Lopin tadi. Dah, ada kita terangkan. Kalau rumus Lopin memang dia harus ada jumlah sampelnya, populasinya dulu baru bisa. Tapi kan ada rumus yang lain.
Nah, ini seperti ini rumus Jacob Cohen. Ini tidak ada ini untuk mencari ininya. Tapi kan ada yang lain lagi, dia berkait ke statistik. Jadi Ibu baca buku, kadangkala berhubungan dengan teknik mengambil sampel itu dia ada rumus tersendiri lagi. Nah, ini nggak ada perlu ada anggota populasi, Bu. Merupakan ukuran sampel ini simbolnya agak keliru ya. N-nya mesti N kecil, jangan N besar. Jadi N kecil itu merupakan ukuran sampel yang dicari. Oh, Tapi pakai apa dia? T merujuk pada taraf signifikansi. F kuadrat adalah ukuran effect size. U adalah banyak variabel dalam penelitian. Nah, itu rumusnya. Dari Jacob Cohen. Nah, oke Bu Marlinda. Tinggal Ibu paham tidak ya Pak. ini ya. Kok ada rumus kalau jumlah populasinya gede, kita nggak pakai rumus Slopin tadi. Jadi bukan satu-satunya rumus Slopin. Tapi di ADM pendidikan paling banyak memakai rumus Slopin. Nah, itu aja. Tapi bukan itu saja rumus untuk menentukan besar sampel. Aduh, dia masih banyak tuh Bu. Ini kebetulan di sini saya dua saja saya rekomendasi karena memikirkan ini yang pakai populasi, ini yang tidak. Dia ada lagi banyak rumusnya. Nah, oke Bu Malinda, paham ya? Ya, Pak. Oke. Baik, mantap nih. Saya kira ada makin terbuka pikiran. Kan makin tahu tuh. Nah, baca di buku. Dari mana rumus itu Bapak tahu? Ya baca di buku. Cari. Nah, buku saya sih ini atau search di Google, keluar dia. Oke. Nah, udah makin pintar nih menurut saya. Dengan bincang-bincang pagi lewat Zoom ini dapat tambah ilmu kita. Dan nampak wawasan kita. Walaupun belum paham sepenuhnya. Nah, untuk paham sepenuhnya itulah yang ditindaklanjuti. Ibu baca buku, coba lakukan penelitian. Kan nggak mungkin saya mengajarkan dalam ruang kelas hanya 2 jam sampai Bapak Ibu mahir. Tapi saya membukakan jalan, cara berpikir. Nah, itu yang kita mengajar seperti itu. Oke, setuju? Oke. Oh, Bungkus? oke, terus. Terus, Jangan lupa materi dikirim ya, Pak. Oh, materi dikirim pula. Oke, kalau begitu baik. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian nanti bisa kita share perkuliahan kita tanpa mengurangi makna karena jauh nih kalau saya buka nih sekedar apa nih supaya percaya pula dikit kan. Kalau saya buka, ini posisi saya sekarang. Kalau ini dalam kamar, kalau ditengok suasana Jakarta, enggak nampak silau dia. Nampak. Dia. Oh, nampak. Hotel, Nampak. hotel, Prof. Nampak Jakarta kan ini dari di kamar nih. Jadi belum pergi ke ruangan pertemuan saya nih. Saya ada Oh, suruh staf tadi kode. Kalau udah mulai acara sesi diskusi, tolong kode. Saya belum ada kode kuliah aja nih. Ini di ruangan. Nah, lumayan besar kamarnya dikasih jatah nih. Oke, saya kira demikian ya. ya, Bisa Siap. kita cukupkan? ya, Ya. Pak. Oke, terima kasih. Demikian perkuliahan kita. Saya kira dengan saya ada berapa kali pertemuan nih? Karena ada mau saya serahkan ke Wahyu. Paling kita Hmm, 1 kali lagi lah ya. sekarang pertemuan ke-6, Prof. Nggak langsung 7, nggak. Biar 8 aja sekalian lagi kan. Jadi besok Ah, 8 ya sekali udah. nanti setelah itu Sekali Wahyu lagi. juga aja si absen, Prof. Pokok kita bertemu sekali atau 2 kali lagi lah ya. Sekali satu ada Ya, Wahyu Prof. lagi. Oke, Jadi Pak. kita bertemu sekali lah lagi. Mudah-mudahan di ruang kuliah yang SPSS itu. Jadi Ya. kerjakan tugas satu. Yang regresi nanti itu dengan Bu Ayu lah. Kan ada 2 tugas saya beri itu kan. Nah, yang tugas pertama itu uji normalitas, normalitas. homogenitas, dan uji perbedaan itu aja sampai di situ kita. Nah, itu akan saya ambil nilai tugas itu nanti. Jadi sebagai tugas ujian midnya, yang tugas itu saya jadikan nanti. Ya, yang ke-8 Jadi berarti bisa ya, Prof. coba kerja dulu sekarang semampunya. Nanti berjumpa kita, saya beri, kita bahas. Setelah itu saya tugaskan balik. Ya. Hasil tugas balik itulah nanti yang saya nilai. Nah, Oke. jadi Siap. bisa kan sebaik mungkin. Oke, Ya. Oke. Siap, Prof. terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Sampai jumpa. Semoga nanti bisa kita bertemu. Eh, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. makasih ilmunya, Pak. Ya, ya, sama-sama. Oke, oke, saya tutup ya. Jadi Zoom. Oke.